dong. Untuk Anebi. di kita berdua. Oke, siap. Langsung mas ya. Gua pakai mikrofon bawaan laptop nggak masalah ya. Gak masalah, kedengeran kok. Oke. Oke. Assalamualaikum Mas Ma'ruf. Halo An, waalaikumsalam. Jadi penjelasan dulu ya. Jadi sebenarnya aku tuh lagi bikin semacam konten tiap hari di YouTubeku. Nah Oke, terus nice. tentang apa aja yang kejadian lah selama hari-hari ini. Nah kebetulan kemarin tuh sempat ada rumor-rumor kan masalah moratorium PKN STAN nih. Nah tapi tuh dari pihak PKN STAN-nya sendiri tuh belum berani untuk ambil tindakan, dan sampai akhirnya kemarin langsunglah di publish di Twitternya kalau ya dengan surat edaran tersebut akhirnya kita menetapkan kalau tahun ini tidak diadakan pendaftaran gitu. Oh ya, sebelumnya silakan Mas kenalin diri dulu. Eh, Halo semuanya, gua Ma'ruf Gustomo. Saat ini lagi sibuk kerja di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Wis. Sebelumnya kuliah di PKN STAN D3 Akuntansi Alih Program angkatan 2017. Oke. Jadi teman-teman, Mas Ma'ruf ini salah satu aktivis kampus ya yang gue kenal pribadi secara sering juga Mas ya di kampus untuk ikut kepanitiaan, menjadi di kampus pernah jadi apa aja Mas? Lumayan, di kampus pernah ikut asistensi dinamika yang jelas. Terus kemudian jadi LO juga di MGTPS pernah. Ikut BEM selama 3 tahun. Jadi Jadi dari D1 udah aktif ikut BEM. Jabatannya apa tuh Mas? Di D1 jadi staf di Kementerian Seni dan Budaya. Wis. Karena dulu waktu SMA suka graffiti ya. Suka gambar di tembok dulu. Terus waktu D3 khusus balik di Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kemudian waktu terakhir ya diamanahkan menjadi presiden mahasiswa. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, ini adalah Presma tahun berapa Mas jadi jatuhnya? Tahun 2019 presiden Tahun mahasiswa. 2019 Presma BEM PKN STAN. Di STAN kesibukannya itu tuh aja apa gimana tuh Mas? Di STAN ya lumayan berkutat di masalah keorganisasian, kepanitiaan sama angkatan paling. Nggak jauh-jauh dari dunia kampus. Nah, sebenarnya awal mulanya kenapa milih di STAN sih Mas? Dulu gue keterima di 3 perguruan tinggi. Yang pertama di Teknik Informatika Universitas Brawijaya, jalur SNMPTN. Kemudian di Diploma 3 Manajemen di Universitas Gadjah Mada. Manajemen ya. Kemudian di PKN STAN D1 Kepabaian dan Cukai. Gue latar belakangnya SMK ya, kalau boleh tahu ya. Gue SMK Teknik Informatika, dan buat kalangan gue di SMK sangat jarang orang yang ngelanjutin lagi kuliah. Maksudnya mostly pada kerja lah. Langsung kerja. Mostly pada kerja. Kalaupun ada yang ambil kuliah, biasanya kalau di tempat gue ya, itu jurusan Teknik Komputer Jaringan, waktu SMK, itu biasanya ambil yang relate sama jurusannya. Misalkan ya sama-sama TI lah, waktu gue di Brawijaya kan gue cuma di TI. Nah, kenapa akhirnya gue mutusin STAN? Sebenarnya alasan yang paling banyak juga dikemukakan oleh anak-anak STAN. Apa coba? Paksaan? Orang tua lah, lebih ke orang tua. Sebenarnya nggak paksaan juga sih. Gue seneng-seneng aja masuk STAN. Cuma ya kultur dan segala macamnya membawa masa-masa gue struggling juga sih. Maksudnya di awal-awal di satu tuh cukup berat sebenarnya buat gue pribadi. Tapi setelah dijalani, alhamdulillah lulus ya Mas ya? Alhamdulillah lulus malah 2 kali masuk STAN, Bos. Alhamdulillah. Emang rata-rata, enggak rata-rata sih, cuman mostly kebanyakan kali ya. Beberapa mahasiswa masuk STAN itu karena ada anjuran dari orang tuanya Mas ya, agar kehidupan kedepannya terjamin lah ya. Teman-teman, Iya, bener. ini
sama Mas Ma'ruf seharusnya kemarin malam, cuman karena udah malam banget akhirnya kita syutingnya sahur, dan ini udah tanggal tanggal 9. Jadi sebenarnya vlog ini vlog hari ini, cuman ya ya mau gimana lagi lah ya, setiap hari Sambil sahur nggak apa lah nggak ya. apa-apa lah ya, santai aja lah. Jadi malah tadi relate sama apa ya, kepastian dan segala macam jadi PNS. Lo lihat, bayangin di masa yang kayak gini nih, pandemi, bisnis-bisnis pada kolaps ya kan. Betul. Yang paling enak emang jadi PNS, yang paling enak lagi PNS. Bener. Pendapatan tetap jalan, pendapatan tetap jalan, eh, kerjaan juga malah dikit di rumah gitu. Iya, kita Ini ngerasain di masa apa sekarang. PNS di rumah aja tuh. Bapak kamu? Oh ya, iya seperti itu. Nah, Paling nge-zoom ya kan. iya nge-zoom, telekonferensi kan. Nah, dan ya bisa dibilang sejauh ini pekerjaan yang paling menjanjikan sampai ke depan cuma PNS doang ya Mas ya? Ya, paling side jobsnya mungkin ada teman-teman beberapa, ada yang nyambi MC, ada yang punya Iya pasti. bisnis atau segala Bisnis macam, itu sampingan yang lah ya. ya running dapur mereka lah yang Nah, apa? Tadi balik ke topik pembicaraan orang tua nih. Dan akhirnya kita tahu kalau banyak banget ternyata loh Mas yang apa? Yang bergantung pada SPMB gitu loh. Oke. Banyak banget parah. Dan sebenarnya ini rumor udah dari lama sih ya. Jadi tuh dulu tuh pernah ada beberapa foto kiriman di kayaknya WhatsApp grup para petinggi gitu. Kalau ada ntar apa buat yang nggak tahu, gambarnya bakal gue taruh. Itu ada penerimaan PTN, dan katanya di foto itu stan itu tidak mengajukan permohonan. Dari situ udah mulai kesebar tuh kalau rumor-rumor, wah stan gak bakal buka ini nih, buka pendaftaran. Tapi ada salah satu Instagram, apa bilangnya, bimbel kali ya, bimbel, dia bilang tuh kalau tenang aja, karena tuh belum ada surat edaran resminya gitu. Gitu ya. Nggak tahu ya teknik marketing apa gimana, cuman ya intinya tuh tenang aja, apa masih ada kemungkinan stand buka kok gitu. Akhirnya apa keluarlah surat edaran kemarin tuh, belum dari stand-nya, masih surat edaran yang dari kementeriannya. Akhirnya menetapkan kalau PTN yang kayak yang di apa kementerian lain tuh buka, cuma untuk PK Instan di bawah Kementerian Keuangan nggak dibuka. Nah mulailah PK Instan bersuara di situ, betul ya, di Twitter kalau dia bilang sampai sekarang belum ada surat resminya nih. Jadi kalau emang mau nanya ini bener apa buka apa enggak, silakan hubungi orang yang menyebar surat itu kepada kalian gitu. Akhirnya cuman selang sehari doang PK Instan ID udah langsung buka suara. Nih aku share screen Mas ya. Boleh. Langsung buka suara penundaan SPMB PK Instan 2020. Sesuai dengan keputusan BNPB tentang penetapan status keadaan darurat bencana COVID-19, bahwa saat ini sedang dilaksanakan restrukturisasi dan pengkajian kebutuhan pegawai dan apalagi nih penataan ulang sistem tata kelola program. Berdasarkan 3 poin, akhirnya dapat siaran pers kalau penundaan SPMB. Begitu. Sebenarnya yang apa ya? Yang mau kok omongin tuh ini sebenarnya tuh alasannya apa gitu loh, tentang COVID kah atau tentang restrukturisasi gitu. Kalau menurut Mas Ma'ruf gimana? Sebenarnya agak mengejutkan ya kabar ini ya, terkait dengan sebenarnya wordingnya penundaan tapi substansinya adalah peniadaan gitu. Bahkan peniadaan ini juga dikonfirmasi lagi melalui akun media sosial resmi BPPK juga terjadi untuk teman-teman tugas belajar. Jadi tugas belajar juga berdampak. Belajar. Iya, tugas belajar. Pokoknya semua penerimaan tahun ini ya. Benar. Jadi teman-teman di tugas belajar juga mengkonfirmasi ke akun BPPK, Instagram BPPK dan Twitter BPPK, ternyata juga
penundaan berlaku untuk tugas belajar, otomatis cukup mengagetkan. Karena awalnya kalau penundaannya berupa reguler masih make sense menurutku, karena di Kemenkeu sendiri efisiensi bekerjanya tuh udah sangat meminimalisir pegawai yang ada. Itu yang pertama. Dari segi skema kerjaan, dari segi kebutuhan yang memang didasarkan analisis beban kerja yang ada. Jadi tiap tahun itu kita bikin analisis beban kerja dan merumuskan kita butuh berapa orang. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan kebutuhan pendidikan yang dibutuhkan di Kementerian Keuangan khususnya. Karena yang saya tahu di Kementerian Keuangan atau di tempat saya bekerja itu kebutuhan teknis seperti lulusan statistika atau lulusan hukum itu yang lebih banyak dibutuhkan akhir-akhir ini. Sedangkan ketika lulusan stan itu memang lebih ke administrasi umum, pengadministrasi umum. Sehingga pemenuhan dari kebutuhan pegawai administrasi umum itu memang sudah cukup banyak. Apalagi mengingat booming penerimaan PKN beberapa tahun belakangan yang sempat menyentuh angka 7.000. Makanya sangat wajar apabila penundaannya dilakukan terhadap mahasiswa reguler. Tapi ketika penundaan itu juga dilakukan terhadap mahasiswa tugas belajar, buat saya agak kasihan karena beberapa ini menjadi kesempatan satu-satunya dia untuk mengikuti seleksi tugas belajar, karena untuk D3 itu usia maksimalnya 25 tahun. Sehingga kalau teman-teman mungkin kelahiran di tahun terakhir gitu ya, tahun terakhir bisa masuk stan, kemudian tahun ini nggak bisa ikut tugas belajar, dia nggak bisa ikut lagi teman-teman, dia nggak bisa lagi di khususnya. Tapi kalau misalkan D4 dia bisa sampai 32 tahun. Nah, faktor apa yang melatar belakang ini? Gue agak sedikit flashback di tahunnya Pak Agus Martowardoyo ya, tahun 2012 beliau menginstruksikan langsung hal yang sama, yaitu penundaan moratorium PKN lulusan PKN penerimaan PKN. Nah, gue pikir sih ini bukan kebijakan yang bottom up, jadi bukan kebijakan yang semata-mata diputusin di kerangka bawahnya doang, tapi juga sangat berpengaruh besar secara jajaran mungkin dari eselon 1, eselon 2 atau Menteri Keuangan itu sendiri yang mengambil keputusan ini. Menurut saya sih ada faktor para pejabat juga yang menghendaki restrukturisasi pegawai dan juga PKN STAN ini. Ambil nafas sejenak, kita atur kerangkanya baru tahun depan mungkin ya, insya Allah semoga ada penerimaan lagi. Kayak gitu sih mungkin. Jadi lebih kayak keputusan bersama kali ya gitu. Tapi sebenarnya apa ya? Jujur, gue sendiri ngerasa untung gak untung sih masuk STAN, ngerti gak? Kayak untungnya karena ternyata gue tuh adalah pilihan dari ratusan ribu pendaftar, dan gak untungnya adalah mungkin teman-teman juga tahu, beberapa dari kalian, kalau kayaknya Kaan salah jurusan deh. Iya kan, kayak sebenarnya Aan bisa masuk bidang seni ini, bisa masuk jurusan lain yang lebih ngedukung talent dia. Cuman ya in the end mungkin yang diberikan Allah adalah jalan terbaik buat aku juga gitu loh. Nah, sehingga banyak banget anak-anak yang bergantung di STAN untuk masa depannya dan lain sebagainya, banyak bergantung. Dan akhirnya PKN STAN setelah ngomongin masalah ini 7 Mei kemarin banyaklah dapet reply yang jujur pribadi aku agak sedih mas bacanya mas. Rest in peace one of my big dream, terima kasih telah menjadi alasan semangat belajarku selama ini. Mungkin aku akan menjadi bagian dari STAN dengan cara yang lain. Mau nangis seharian tapi gak bakal ngerubah keadaan. Aku emang bukan anak ambis, tapi aku juga punya mimpi bisa bisa kuliah di kampus Aliwardana. Semoga aku tahun depan lolos. Makasih udah jadi alasan di setiap doaku. Aku tidak pernah nyesel untuk memperjuangin kamu dari tahun lalu. Walaupun ini tahun terakhir aku dan keputusannya kayak gini, aku bangga sama diriku sendiri. Banyak orang yang udah nunggu sampai akhirnya ya udah dibilang gak ada, mereka malah kesel. Thank you at PKN STAN. Gitu-gitu doang.
akhirnya mungkin malah menjadi apa ya, kabar buruk ya mas ya buat semua Iya, orang, dan khususnya buat orang-orang yang berjuang selama 3 tahun ke belakang gitu loh mungkin ya, sampai akhirnya ini tahun terakhir dia gitu loh karena tahun kelahirannya. Tapi sebenarnya dari Mas Ma'ruf deh, untuk apa, bergantung ke satu univ tanpa memikirkan plan A, plan B, plan C tuh gimana sih, baik apa enggak? oke. Eh, Pasti kita merasa sangat introspeksi diri ya sebagai mahasiswa STAN, sebagai bagian dari PKN STAN. Hmm, Begitu banyak orang-orang yang sebenarnya sangat mau berada di posisi kita, betul. sangat mau untuk berada dalam bagian PKN STAN itu sendiri. Terbukti dengan banyak orang yang sedih ketika mengetahui PKN STAN tidak mengadakan penerimaan tahun ini, apalagi di tahun-tahun terakhir dia bisa mengikuti SBM, SPMB segala macam. Um, Sebenarnya aku yakin mereka udah punya planning sih. Aku yakin mereka punya planning. Tapi untuk menginginkan satu kampus yang benar-benar menjadi tujuan kita itu hal yang wajar kan. Betul. Ya. Mungkin dulu lo kampus pilihan lo di mana kalau misalkan nggak kuliah di STAN lo pengen kuliah di mana? IKJ. IKJ ya. Gue dulu pengen pernah juga sempat kepikiran di isi Jogja. Oh iya, isi Jogja itu bagus buat seninya. Karena dulu era-era yang waktu SMA itu kan senang banget sama dunia seni Betul. segala macam. Tapi manusia itu berkembang ya nggak sih An? Betul. Maksudnya gue kalau mikir sekarang ya nggak relate lah gue masuk seni seni lagi, mungkin karena hal yang mempengaruhi gue. Mungkin kalau sekarang gue mikir gue mendingan masuk akpol deh. Karena mungkin pertama kultur kedinasannya kuat ya kan. Betul. Orang-orang yang kita bergaul udah beda di Udah batch beda. udah segala macam. Mungkin perspektifnya sekarang gue mendingan dulu masuk akpol, kenapa nggak masuk akpol ya? Mungkin kayak gitu sih. Jadi kita nggak pernah tahu ke depan itu kita akan merasakan keperasaannya seperti apa. Oke, sekarang kita sedih dengan apa yang kita alami sekarang, tapi dengan berjalannya waktu, berjalannya insight-insight baru di kehidupan kita, kayaknya sih adaptasi terhadap keinginan-keinginan kita, mimpi kita tetap terus ada sih. Menurutku sih teman-teman yang sekarang lagi sedih masih punya banyak waktu kesempatan. Banyak kampus-kampus yang masih buka pendaftaran Betul. SPMB, SPMB. sorry, SBMPTN ya. SBMPTN juga SBMPTN. belum melakukan seleksi segala macam. Jadi masih banyak waktu untuk prepare lah. Ini bukan keputusan yang sangat terjadi di belakangan sehingga merugikan banyak orang. Jadi menyedihkan banyak orang iya, tapi menurutku nggak merugikan banyak orang. Betul. Tadi kalau Mas Ma'ruf bilang sebenarnya keinginan bisa berubah, bisa juga tuh jadi kita putar ke mereka. Kita kan dulunya mau seni banget ya, ya gak sih? Misalkan, Mau seni banget, terus akhirnya kita bilang, wah gue harus masuk IKJ atau gue harus masuk ISI Jogja. Dan kita berharap, kita berandai kalau emang itu adalah jalan terbaik buat kita gitu loh. Tapi akhirnya kita dapetnya di PKN STAN, dan akhirnya kita bisa di posisi ini ya karena bisa aku bilang karena PKN STAN juga gitu loh. Aku bisa edit di bawah stres bisa karena PKN STAN juga, karena tugasnya yang sangat amat seperti itu. Mas Ma'ruf bisa sampai dalam tahap seperti ini juga gara-gara didikan PKN STAN juga, akhirnya menjadi Presma BEM kan, gak ada yang tahu kan. Dan mungkin ya emang buat teman-teman yang kemarin berjuang dan bukan di PKN STAN jalannya, mungkin ada jalan lain yang bisa membuat mereka itu lebih tinggi gitu loh, nggak hanya sejauh yang mereka pikirkan. Betul ya. Ya benar banget tuh. Nih ada lagi yang dia DM. Jadi tuh aku punya temen, dia itu dulu D1 pajak, sekarang udah lulus, sudah kerja di yang ditempatkannya, dan dia itu apa ya, orang-orang tahu dia gitu, oh ini anak PKN STAN nih gitu, dan dia tuh menjadi salah satu seperti apa ya, selebgramnya PKN STAN kali ya, Influencer lah ya, influencer PKN STAN, public figure di PKN STAN. Terus dia kita banyak mengenal orang yang seperti itu lah. Banyak, alhamdulillahnya ya. Tapi ini out of topic dulu deh mas. Kadang tuh aku ngerasa kayak
apa sih, jadi public figure DPK instan, ngapain Hmm. gitu loh. Ngerti gak sih kayak influencer PK instan apa yang lo influence gitu. Tapi mungkin ya, mungkin di luar sana tuh ada yang melihat influencer itu sebagai kayak role model buat, oh, biar gue bisa kayak dia nih gitu loh, biar gue bisa masuk Ya, stand, terus gue bisa apa, menyeimbangkan antara sama non akademisnya gitu loh, gitu. Tapi ya itu pikiran pikiran gue doang sih, kayak ngapain sih dibilang influencer pakai instan. Tapi ya udahlah ya, kan yang menjudge kan bukan kita sendiri tapi orang lain. Oh ini dia nih. ini dibahas dulu lah influencernya ya. Iya benar. Jangan ganti topik. Terus dia di DM, aku cuma bisa nangis dari tadi padahal aku mau banget kayak kakak, di umur muda udah mandiri. Mungkin salah satu alasan Oke. alasan orang-orang tuh masuk D1, kuliah setahun, lulus bisa langsung kerja, gak merepotkan orang tua lagi gitu. Iya bener banget. Kak, aku mau teriak yang kenceng rasanya. Kenapa sih? Kenapa aku udah bela-belain les USM sambil les SBMPTN juga? Putus Hmm. harapan. Berarti kan dia kan mengeluarkan cost double ya buat tes di Hmm. SBM pun, tes USM pun. Eh, Kak, aku sedih banget Stan gak buka pendaftaran, rasanya kayak mimpi buruk. Nah, jadi sebenarnya tuh udah banyak orang yang berkorban, nggak cuma mental doang, tapi juga uang juga tuh mas. Iya, Sampai-sampai benar benar. apa, dia rela-relain tes SBM dan les SBM dan les OSM hanya untuk planning ke depannya buat dia. Nah, dari Mas Maruf Iya. sendiri dulu itu pas mau masuk stan tuh gimana sih? Soalnya menurutku aku nggak les OSM loh. Dan Iya. les SBM pun juga cuman di Nurul Fikri, dan menurutku sam mungkin sama aja sih. Dari materi kan kita cuman TPA TB ITWK doang kan ya. Kalau aku Iya. sih TPA TB ITWK doang. Mas Maruf juga ya? Gue dulu TPA sama TB aja lebih simpel sih. Oh, lebih simpel. Nah, kira-kira biar apa ya? Sebenarnya mungkin kejadian ini bakal bisa terus terulang kalau kedepannya bakal gini lagi. Tapi kira-kira dari Mas Ma'ruf, mindset apa sih yang bisa dirubah untuk para pejuang ini nih? Oke oke. Eh, Tadi kita membahas masalah influencer ya. Di Hmm. influencer di Instan itu, eh, gue rasa setiap orang itu punya banyak banget perspektif di tempat yang berbeda-beda. Misalkan nih, gue di tempat kerja mungkin beda dengan pandangan orang gue di rumah gue, atau beda dengan pandangan orang ketika kenal sebuah kuliah. Nah, orang-orang yang influencer itu ketika dilihat oleh adik-adik kita itu uh, punya gambaran yang menginspirasi mereka buat masuk stan. Mungkin kalau di stan yang isinya anak stan semua itu orang-orang yang biasa gitu. Maksudnya Oh banyak iya, lah oh iya. emang semua masuk stan gitu Iya gitu. benar 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 Tapi benar. kalau buat adik-adik kita di SMA, mereka itu jadi penyambung lidah semangat mereka gitu. Benar. Iya Jadi benar. menurut gue sih as well itu ngasih impact ke orang lain dan itu positif, Betul. gue nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke. Terus terkait tadi bahas ada yang udah les di mana, gue juga bukan tipikal orang yang les ya. Les. Alhamdulillahnya emang emang nggak pernah les. Maksudnya di waktu masuk di KU khusus pun juga nggak les, padahal juga banyak kan sekarang les Banyak tugas belajar gitu. tugas belajar juga ada les, ya makanya bingung. Itu pasar yang menggiurkan sebenarnya ya, karena mereka udah punya uang gitu. Iya Mereka iya udah sih. punya uang, jadi ya Jor-joran juga ya harganya ya. iya makanya lumayan lah. Tapi lebih jojoran yang Reguler mas. menjamin kelulusan ya. Oh. Iya, Tapi kan kalau udah lulus di refund. iya. Kalau sekarang gimana ya? Hah? Kalau nggak ada penerimaan gini. Ya udah kagak Dari ada mana emang ya? pemasukan. Iya, Gimana? jadi gue yakin mereka udah prepare budget segala macam sih. Maksudnya kalau yang udah uh, les berapa segala macam gitu, atau persiapan atau nggak les lah, atau persiapan belajar segala macam. Menurut gue, ya itu yang bisa kita lakukan sebagai seorang manusia gitu, ngelakuin dan persiapin hal yang dengan terbaik aja. Ketika 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 gagal itu karena bisa jadi karena kondisi seperti sekarang, bisa jadi karena kemampuan kita, itu faktor lain gitu. Itu faktor yang kita terima di hidup kita, udah tertulis di lauh mahfuz Iya, gitu loh kalau bahasa benar Al-Qur'annya. betul betul. Udah ada tulisannya kayak gitu. Ya tugas kita cuma usaha aja, dan
salut buat teman-teman yang udah prepare Hmm. sedemikian jauhnya. Tapi terkait dengan mindset tadi ya, sebenarnya kalau gue pribadi, uh, kita di stan itu banyak ngumpul calon orang yang akan menjadi beragam macam profesi, entah itu misalkan mantan mahasiswa fakultas kedokteran UI Oh misalkan, iya iya, atau benar benar mantan benar. teknik mana ITB ya kan. Hmm. Sebenarnya kita di sana tuh banyak banget ngumpul calon-calon insinyur, calon-calon dokter, calon-calon profesi-profesi lain yang baik banget. Dan Hmm. menurut gua ketika nggak berada di stan, mungkin kita bisa menjalankan profesi yang lain dengan baik gitu. Nah, itu juga buat adik-adik semuanya, uh, yakinlah di stan tuh ada pembahasan kayak gitu. Di stan tuh ada orang-orang yang ibarat kata, lu ngapain sih masuk stan ya? Iya Lu iya, mendingan di sana dah. sangat sangat Jadi banyak. iya, walaupun mungkin adik-adik sangat ingin masuk stan, Hmm. tapi pada kenyataannya juga di stan sendiri uh, ada beberapa orang yang mempertanyakan kenapa sih kamu mau buat meninggalkan kampus sebelumnya segala macam dengan mungkin profesi dan juga karir yang Hmm. ke depan lebih menjamin segala macam, sehingga uh, kita nggak bisa memisahkan mana jalan yang paling benar mana yang enggak, karena ketika kamu bisa ambil karir di tempat lain, gue yakin kalau misalnya uh, Kemenq buka penerimaan, lu bisa aja masuk Iya dari bisa S1 masuk, gitu. betul. Oh, iya. Jadi yakin aja deh, pasti banyak Hmm. jalan untuk karir ke depan, asal lo ngejalaninnya dengan Iya, benar, ngejalaninnya dengan dengan hati juga Tuhan ya. dan ikhtiar yang benar. Iya, dengan hati juga. Kayak gitu sih, bro. Oke mas, langsung ke summary aja nih, udah mau subuh juga. Oh iya, eh lu sambil makan dong, bro. Lo Apa? udah makan belum? Udah makan tadi, gue Sahur? buru-buru langsung. Wah anjir, udah telat nih, setengah jam nih. Udah lah, makan makan makan. Nggak apa-apa, gue mantau terus kok. Gue sambil tidur-tidur kok. Mana nih orangnya ini? Mana nih orang kok Kalau gak, belum ada, udah gue ngechat tidur lagi. ngechat, tangan kok hilang gitu. Oke, lanjut lanjut. Kita, Kalau mau lanjut nggak apa-apa kalau. oh ya santai sih sebenarnya. Apa namanya, dari kejadian kemarin, ini bukan stan ya, dari apa, meninggalnya almarhum Didi Kempot. Oh ya. Itu ada satu artis yang bilangnya gini, ketika ketika apa sih, life knocks you down, ketika kalian dijatuhkan sejatuh-jatuhnya, bukan berarti kalian udah harus nyerah sama hidup kalian, karena ya kalian nggak tahu rencana Allah tuh bakal kayak gimana. Bisa lihat Didi Kempot, awalnya dia ya hanya seniman biasa, cuman di akhir hayat hidupnya dia bisa ngumpulin orang-orang yang disebut sobat ambiar nih. Ya kalian gak bakal tahu puncak karir kalian tuh bakal akan ada di peaknya, tuh bakal ada di umur kalian berapa gitu loh. Gak harus setelah kalian SMA langsung misalkan masuk stan langsung sukses kerja dan sebagainya gitu, gak harus kayak gitu. Jadi mungkin banyak banyak jalan untuk teman-teman yang udah berjuang dan udah menyiapkan semuanya untuk sukses di tempat lain dengan cara yang lain gitu loh. PKN stan bukan the only way buat kalian live your own life, buat bukan apa sih, bukan cara buat kalian sukses di hidup kalian tuh bukan cuma di PKN stand doang gitu. Ya, ya. Itu satu. Yang kedua adalah uh, sebenarnya gak enak ngomong sih, cuman tuh kayak uh, gimana pun ikhtiar kita juga tetap harus berserah diri aja gitu loh, dan gak harus menyalahkan siapapun untuk kejadian yang udah kejadian gitu loh. Gak harus, karena tuh jujur agak agak kasihan ya keputusan para para petinggi kok yang disalahkan tuh di PKN stan gitu loh. Kenapa nih gak buka, kenapa kan, sedangkan kita cuman, bukan kita sih, lembaga kan cuman menerapkan peraturan yang diberikan oleh apa, Atasan. atasan bilangnya, bener ya. Ya mau gimana lagi gitu loh, gitu sih. Mungkin yang aku tangkap dari podcast ini itu aja. Mas Maruf ada kata-kata apa ya, bukan kata-kata terakhir, kata-kata penyemangat lah. Eh, di tahun ini kita mengalami masa-masa yang sangat berat, baik itu yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia ini, maupun kehilangan orang-orang yang
menginspirasi di dunia Menginspirasi, di betul. kehidupan kita. Kemudian juga di PNSN sendiri kabar ini ternyata juga membawa duka buat teman-teman yang ingin kembali bergabung di PNSN atau ingin bergabung di PNSN. Buat gue sih, gue yakin ini bukan kecewaan pertama lo di dunia. Ini yakin bukan kecewaan pertama orang yang pengen masuk STAN. Tapi setiap hal yang membuat kita nggak nyaman, setiap hal yang membuat kita kecewa, resah, pikiran segala macam, itu bakal ngebuat diri kita lebih kuat lagi sih. Itu bakal ngebuat diri kita lebih kokoh lagi dalam menghadapi hal-hal yang mungkin nggak terduga sebelumnya. Mungkin dengan adanya ini, dengan hal yang membuat kecewa ini, lo ke depan bisa menghadapi suatu hal yang lain dengan lebih mudah. Jadi, gue rasa ini semua proses dari apa yang harus kita jalani kehidupan ini, buat bertambah lebih kuat lagi, lebih baik lagi, dan itu jadiin semangat buat lo aja, karena di masa-masa sekarang yang bisa kita lakuin kalau kita ngerasa kecewa ya tenangin diri kita dan juga saling menguatkan satu sama lain. Terus teman-teman pasti punya banyak potensi dan banyak banget keahlian yang akan bisa berkembang jauh, bukan hanya di PKN. Nah, PKN adalah tempat yang baik, tempat yang mendidik banyak orang-orang hebat. Tapi di tempat lain juga teman-teman bisa menjadi luar biasa, bukan hanya di PKN. Jadi tetap semangat untuk menjalani kehidupan perjuangan lain. Kalau misalkan belum berkesempatan di PKN, tahun depan kalau masih bisa dan berkeinginan kuat, kita tunggu di PKN. Wis. Kayaknya nunggu bulan kita lagi deh, Mas. Oh iya, gue udah lulus juga ya. Gue kan ini wisuda online. Bisa ada orang belum tahu. Ya, jangan online dan kasihan sekali. UTS saja online, Mas. Dan UTS sudah dipikirkan buat online ya? Udah, tapi dosennya juga masih bingung gimana caranya menjamin mahasiswanya agar tidak bekerja sama di luar pengawasan dosen. Ya udah, ya emang susah sih. Banyak toleransi lah di masa-masa ini lah. Mau Iya, gimana sih? insya Allah diluluskan dengan nilai standar lah ya. Setidaknya lulus. Ya, Mau resiko wisuda online ya. mau dengar kabar-kabar terkini dari PKN Stan, Mas? Gimana? Eh, Ada update-update apa yang bisa kita bicarakan di podcast ini? banyak. Seperti KTTA tidak harus memakai data, boleh hanya teori. Nah, mah, gue bingung dah. Iya. Terus gimana judulnya? Gimana bentuk judulnya? Misalnya kemarin kan tinjauan analisis terhadap sistem apa di PT apa atau sistem apa di Betul. apa gitu. Ini gimana cuy? Tinjauan analisis terhadap penerapan akuntansi bla 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 di dunia kerja. Nggak tahu. Oh nggak tahu juga ya. Nggak tahu. Rumor-rumornya sih Ya. katanya nggak boleh. Bukan nggak boleh. Boleh tidak memakai data dikarenakan beberapa objek ada yang tutup kan selama masa pandemi ini gitu. Katanya boleh teori doang, tapi kita masih belum tahu ke depannya gimana keputusannya. Apa? Oh, UTS tidak dijadikan dasar untuk apa namanya? Kenaikan ke pertengahan semester berikutnya. Jadi misalkan Gitu. nih, gue UTS nih nilainya amit-amit lah ya, nilainya kurang nih atau IP-nya kurang dari 2,75, itu nggak jadi bahan pertimbangan buat ke semester berikutnya, tetap bakal dilulusin. Ya udah gitu loh. Begitu juga ketika UASnya nanti online. Oh nggak tahu. Kan sejauh ini yang online kan hanya UTS. Yang terdekat ya. Yang terdekat UTS ya. Tapi semoga kedepannya bisa offline lah. Karena ternyata PJJ juga gak enak juga gitu loh. Kita bilangnya enak kok PJJ gitu, bisa dari rumah, bisa lebih banyak waktu. Cuman ternyata banyak kendala-kendala yang di luar kemampuan kita juga kan. Banyak mungkin dari dosen yang terlalu tidak mengerti teknologi kayak anak-anak muda zaman sekarang. Banyak anak-anak yang di rumahnya itu masih nggak terjangkau sama internet dan lain sebagainya. Itu jadi mungkin plus minusnya PJJ lah bagi kita yang
mungkin aman-aman aja, internet masih bisa, masih stabil. Wah, itu ya, sebenarnya Kenapa banyak Kak? banget teman-teman kita yang aksesnya agak Ya, harus cari-cari gitu ya. Oke, gue rasa sih mungkin insya Allah bentar lagi pandeminya, uh, kan gue lihat kurvanya juga dalam sebulan terakhir ini udah naiknya merata nggak ya. lebih dari 500. Ini udah merata. Semoga ini emang udah di peaknya dan nanti udah turun-turun dan sebagainya. Gue rasa nanti ketika kuliah pun kalian akan mengalami hal yang nggak sama dengan sebelum pandemi. Betul. Nggak tahu entah itu mungkin jumlah kelasnya dibatasin atau proporsi kelas tatap muka dan online-nya berapa-berapa. Yang pasti nggak bakal sama. Akan ada sebuah pandemi baru katanya, yaitu new normal. Ini normal ya. New normal, ketika semua orang akhirnya sadar kalau kesehatan juga penting juga gitu. Iya, dulu makan jatuh di mana di aspal Ah, dulu kita makan ya juga. kan belum 5 menit. Iya, Belum apa? sekarang Belum sekarang 5 agak takut milisecond juga. juga gak mau dimakan lagi tuh. Oke. Oke, Mas, terima Nice to kasih. have you kan. Oh, oke. Terima kasih buat waktunya. Maaf udah mengganggu malam-malam. Kemarin ngelain jam nge-DM jam berapa ya? Jam 11 ya? Jam 11 apa Jam ya? 11. Mas, ayo Mas kita collab Mas ngomongin penerimaan. Udah malam banget kan. Oh iya udah. Pas Gue subuh. takut gak bangun sahur cuy. Mendingan sahur sekalian ya kan. Iya. Sekalian aja deh. Oke. Iya. Terima kasih Mas Ma'ruf. Presma BEM PKN Stan Siapaan? 2019. 2019. Oke. Sekarang udah jadi rakyat biasa. Udah rakyat biasa, tapi masih influencer ya. Enggak lah. Oke, terima kasih teman-teman. Thank you buat yang udah nonton, buat yang udah berjuang di PKN Stan. Thank you buat Mas Ma'ruf juga. Gue pamit. Love you all.